Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahoer Mila dari kelas akuntansi A1, mata kuliah konsentrasi syariah, prodi akuntansi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi akuntansi transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Bagi bank syariah, transaksi memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya. Dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijarah lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Pada akad muharabah, objek transaksi haruslah berupa barang, sedangkan pada akad ijarah, objek transaksi dapat berupa jasa seperti jasa kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan lainnya yang tidak ketentangan dengan syariah. Dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung risiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan ijarah yang relatif tetap. Ketentuan syar'i, rukun transaksi dan pengawasan syariah, transaksi ijarah dan transaksi IMBT. Ijarah adalah pemindahan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal. Yang pertama itu penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia. Yang kedua, penyewaan terhadap suatu fasilitas. Ketentuan syar'i transaksi ijarah diatur dalam Fatwa DSN nomor 9 tahun 2000. Adapun ketentuannya yaitu menggunakan jasa diatur dalam Fatwa DSN nomor 44 tahun 2004, sedangkan ketentuan syar'i IMBT diatur dalam Fatwa DSN nomor 27 tahun 2000. Rukun transaksi syariah terdiri dari transaktor. Transaktor pun terbagi, yaitu penyewa dan pemberi sewa. Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenisnya. Implikasi perjanjian sewa kepada bank syariah sebagai pemberi sewa adalah sebagai berikut. 1. Menyediakan aset yang disewakan. 2. Menanggung biaya pemeliharaan aset. Biaya ini meliputi biaya yang terkait langsung dengan subtensi objek sewaan yang memanfaatkan kembali kepada pemberi sewanya. Menjamin bila terdapat cacat pada saat yang disewakan. Adapun kewajiban nasabah sebagai penyewa adalah membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewakan serta menggunakan sesuai kontrak. Menanggung biaya pemeliharaan yang bersifat ringan. Biaya ini meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan optimalisasi fasilitas yang disewakan dan digunakan adalah kewajiban penyewa, misalnya pemeliharaan rutin. Semua biaya yang merupakan tanggung jawab penyewa, misalnya pengisi bensin untuk kendaraan yang disewa. Jika aset yang disewa rusak bukan karena pelanggaran dari pengguna yang diperbolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Objek ijarah. Objek ijarah kontrak ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin karena ia merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
Adapun ketentuan objek ijarah sebagai berikut. 1. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Dalam hal ini, hendaknya fasilitas objek sewa itu mempunyai nilai komersial. Fasilitasnya diperbolehkan. Dalam hal ini, penyewa tenaga atau fasilitas untuk kemaksiatan atau suatu yang diharamkan berdasarkan pedoman pengawasan syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia disebut bahwa transaksi multijasa yang biasanya menggunakan akad ijarah dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Kesanggupan memenuhi manfaat yang harus nyata dan sesuai dengan syariah. Manfaat harus dikenali secara spesifikasi sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan atau akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas. Dengan jelas termaksud jangka waktunya, atau bisa juga dikenal dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Sewa adalah suatu yang dijanjikan dan dibayar kepada LKS sebagai pembiayaan manfaat. Ketentuan dalam penentuan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Ijab dan kabul. Ijab dan kabul akad ijarah merupakan pernyataan dari dua belah pihak yang berkontrak dengan cara penyewa dan pemilik aset dan penerima dinyatakan oleh penyewa. Rukun transaksi ijarah untuk pembiayaan multijasa. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas usaha, jasa, dan penggunaan akad ijarah. Rukun transaksi IMBT berdasarkan fatwa DSN nomor 27 tersebut berjanji memindahkan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah. Hukumnya bersifat tidak mengikat. Oleh karena itu, apabila perjanjian tersebut ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Pengawasan syariah transaksi. Menurut Bank Indonesia, pengawasan tersebut antara lain sebagai berikut: memastikan penyaluran dana berdasarkan prinsip ijarah tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Memastikan bahwa akad mengalihkan kepemilikan dan dilakukan setelah akad ijarah selesai. Dalam akad ijarah, janji untuk mengalihkan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijarah. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah untuk multijasa, penggunaan perjanjian sebagai diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan lainnya, antara lain ketentuan standar akad. Memastikan besar ijarah atau free multijasa dengan menggunakan akad ijarah telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal
bukan dalam bentuk persentase. Alur transaksi ijarah dan IMBT. Pertama, nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan sebagai informasi yang diberikan. Selanjutnya, diverifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayakannya oleh bank syariah. Bagi nasabah yang dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak ijarah atau IMBT. Kedua, bagaimana fatwa oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan oleh nasabah. Bank dapat selanjutnya diberikan atau dibayar oleh bank syariah. Ketiga, nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Selanjutnya, penggunaan objek sewa. Nasabah menjaga dan menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewa sesuai dengan kesepakatan. Sekiranya terjadi kerusakan bukan karena kesalahan penyewa, maka bank syariah sebagai pemberi sewa akan menanggung biaya perbaikan. Keempat, nasabah penyewa membayar free sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa. Kelima, transaksi IMBT. Setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa. Cakupan standar akuntansi ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik diatur dalam PSAK 107 yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan mulai pada tanggal 1 Januari 2009. Standar ini memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan pengukuran transaksi yang terdapat dalam skema ijarah baik untuk pemberian sewa maupun penyewa. Penjurnalan transaksi ijarah. Sebelum akad ijarah dilakukan, bank syariah terlebih dahulu melakukan penggandaan aset ijarah. Berdasarkan PSAK 107 disebut bahwa objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh berdasarkan biaya perolehan. Pengakuan penyusutan aset yang diperoleh untuk ijarah. Berdasarkan PSAK 107, objek ijarah jika berupa aset yang dapat disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan atau untuk aset sejenisnya selama umur manfaatnya atau umur ekonomisnya dalam hal penyusutan ijarah dapat diakui setiap bulan. Ketika pendapatan diakui, pengakuan penyusutan mengakibatkan meningkatnya rekening beban penyusutan dan rekening akumulasi penyusutan. Perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan. Berdasarkan PSAK 107, biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggung pemiliknya. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung dan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Penyajian pada laporan laba rugi dan laporan perhitungan bagi hasil. Pendapatan ijarah dilaporkan baik pada laporan laba rugi maupun perhitungan bagi hasil.
Pada kedua laporan, pendapatan yang disajikan adalah pendapatan neto, yaitu pendapatan ijarah dikurangi dengan beban-beban yang terkait dengan ijarah, antara lain beban penyusutan, beban perbaikan, dan beban pemeliharaan. Sedangkan pada laporan laba rugi biasanya dibuat pada akhir tahun. Perhitungan bagi hasil biasanya disajikan setiap bulan. Untuk keperluan perhitungan bagi hasil dengan pemilik dana pihak ketiga, laporan laba rugi memasukkan pendapatan ijarah yang memang terjadi pada periode terkait tentang laporan. Untuk perhitungan bagi hasil hanya memasukkan pendapatan yang sudah terwujud kas pada periode terkait. Perhitungan penyusutan aset IMBT berdasarkan PSAK 107 disebut bahwa kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 5 tahun diijarahkan dengan akad ijarah selama 2 tahun. Dengan demikian, umur ekonomisnya adalah 2 tahun. Pelepasan melalui penjualan objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa. Berdasarkan PSAK 107, disebut bahwa pada penjualan objek ijarah sebelum berakhirnya masa sewa, besar sisa cicilannya atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Penyajian transaksi ijarah atas aset berwujud. Terdapat beberapa ketentuan penyajian. Di laporan keuangan terdapat akun yang berkaitan dengan transaksi ijarah dengan aset berwujud. 1. Objek sewa yang diperoleh bank disajikan sebagai aset ijarah. Kedua, akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian penurunan nilai dari aset ijarah disajikan sebagai pos lawas aset ijarah. Porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa. Porsi ujarah atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan dalam pendapatan sewa. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawas piutang ijarah. Beban penyusutan aset ijarah disajikan sebagai pengurangan pendapatan ijarah pada laporan laba rugi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.